MA ditandatangani. Lampiran surat keputusan nomor 106/PPJKHNU/11. Susunan pengurus pimpinan cabang Jamiatul Qura wal Hufad Nahdlatul Ulama Kabupaten Tasikmalaya, masa khidmat 2020-2025. Majelis Ilmi Rais Kiai Haji Abdul Sabur Al-Hafidh, Katib Kiai Haji A.A. Fuad Muhsin LC, Pengurus Harian Ketua Umum Haji Ihban Abdul Somad Al-Hafidh, Wakil Ketua Kiki Syukri SSY Al-Hafidh, Sekretaris Umum Farid Arifin Al-Hafidh, Wakil Sekretaris 1 Faiz Mukarram Al-Hafidh, Wakil Sekretaris 2 AA Abdul Latif MZ MPD Al-Hafidh, Bendahara Umum Cecep Qadarur Rahman Al-Hafidh, Bendahara 1 Alis Sofiatul Badriyah Al-Hafidhah. Bidang pembinaan tahfidz Lulu Abdullah Afifi SH MAG, Ai Hamidah Al-Hafidhah, Nurdin Hasbullah Al-Hafidh, Rafi'ah Al-Hafidhah. Bidang pembinaan tilawah Pasni Syabani SPD Al-Hafidh. Bidang tafsir Hilmi Tabtazani Al-Hafidh, Dudu Sa'duddin Al-Hafidh, Aji Ramdan Al-Hafidh. Bidang pembinaan Qiraat Sab'ah dan Ras Usmani Kiai Haji Asep Saiful Falah Al-Hafidh. Bidang pembinaan kaligrafi Kiai Deden Hidayatul Mubtafid. Bidang pembinaan pondok, pesantren dan TPQ Ahmad Muslim Al-Hafidh. Bidang usaha dan koperasi Adam Wahid Pramulyana MPD dan KS Ashraf SE. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada nama yang kami panggil dengan hormat untuk maju ke depan. 1. Rais Majelis Ilmi Kiai Haji Abdul Sabur Al-Hafidh. 2. Katib Majelis Ilmi Kiai Haji A.A. Fuad Muhsin LC. Pengurus Harian
Ketua Umum Haji Ihban Abdus Somad Al-Hafid. Wakil Ketua 1 Kiki Syukri SSY Al-Hafid. Sekretaris Umum Farid Arifin Al-Hafid. Wakil Sekretaris 1 Faiz Mukarram Al-Hafid. Wakil Sekretaris 2 AA Abdul Latif MZ MPD MSI Al-Hafid. Bendahara Umum Cecep Qadarur Rahman Al-Hafid. Wakil Bendahara 1 Ali Sofiatul Badriah Al-Hafidah. Bidang-bidang 1. Bidang Pembinaan Tahfidz Lulu Abdullah Afifi SH MAG. Ai Hamidah Al-Hafidah. Nurdin Hasbullah Al-Hafid. Rafi'ah Al-Hafidah. 2. Bidang Pembinaan Tilawah Pasni Syahbani SPDI Al-Hafid. 3. Bidang Tafsir Hilmi Taftazani Al-Hafid. Dudu Sa'dudin Al-Hafid. Aji Muhammad Ramdan LC Al-Hafid. 4. Bidang Pembinaan Qiraat Sab'ah dan Rasm Usmani Kiai Haji Asep Saiful Falah Al-Hafid. 5. Bidang Pembinaan Kaligrafi Kiai Deden Hidayatul Mustafid. 6. Bidang Pembinaan Pondok Pesantren dan TPQ Ahmad Muslim Al-Hafid. 7. Bidang Usaha dan Koperasi Adam Wahid Pramulyana MPD dan Kais Ashraf SE. Dimohon kepada nama yang kami panggil dengan hormat untuk maju ke depan untuk melaksanakan pelantikan. Dan dengan hormat dipersilahkan kepada yang bertugas untuk memimpin pelantikan pengurus PC JKHNU Kabupaten Tasikmalaya. Cek, halo, halo. Cek, halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dibayat atau dilantik untuk menjadi pengurus PC Jamiatul Qura wal Hufad Nahdlatul Ulama, terlebih dahulu saya ingin bertanya, siap untuk menjadi pengurus Jamiatul Qura wal Hufad Nahdlatul Ulama? Terima kasih. Kemudian ada yang diikuti dan ada juga yang saya sendiri yang saya bacakan. Sudah terlampir di masing-masing map yang sudah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu yang membaca. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ashhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالجمعية القراء والحفاظ نهضة العلماء جمعية. Silakan untuk mengikuti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد نبيا ورسولا وبالجمعية القراء والحفاظ نهضة العلماء جمعية. Selanjutnya saya bacakan, kemudian nanti diikuti di bawah. بايعتكم على السمع والطاعة بالجهاد على طريقة جمعية القراء والحفاظ نهضة العلماء لإعلاء كلمات الله التي هي العليا بقيادة علماء أهل السنة والجماعة. Silakan. بايعت على السمع والطاعة. Silakan. بالجهاد على طريقة جمعية القراء والحفاظ نهضة العلماء لإعلاء كلمات الله التي هي العليا بقيادة علماء أهل السنة والجماعة. Kami selaku pimpinan cabang Jam'iyatul Qurra wal Huffaz Nahdlatul Ulama Kabupaten Tasikmalaya, masa khidmat 2021-2026 dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dengan ini kami berikrar sebagai berikut. Pertama, akan mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, menegakkan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan patuh pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan peraturan dasar serta peraturan rumah tangga dan tata kerja Jam'iyatul Qurra wal Huffaz Nahdlatul Ulama. Kedua, akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus Jam'iyatul Qurra wal Huffaz Nahdlatul Ulama dengan sebaik-baiknya demi untuk kepentingan Nahdlatul Ulama, kepentingan umat Islam dan kepentingan masyarakat Indonesia pada umumnya. Ketiga, akan menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam ikhtiar untuk membangun manusia seutuhnya demi wujudnya masyarakat adil dan makmur
yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian pelantikan ini, semua para pengurus sudah dipastikan dan menjadi pengurus PC Jamiatul Qurra wal Hufat Kabupaten Tasikmalaya masa khidmat 2021-2026. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan kepada seluruh kepengurusan yang telah dilantik untuk menempati tempat kembali. Dipersilahkan kepada yang terhormat seluruh pengurus yang baru saja dilantik untuk segera menempati tempatnya masing-masing. Kepada yang terhormat Ketua PWJKHNU Jawa Barat Kiai Haji Cecep Abdullah Syahid, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ketua PWJKHNU Jawa Barat Bapak Kiai Haji Cecep Abdullah Syahid, yang dalam hal ini didampingi oleh Bapak Sekretaris Umum Bapak Kiai Haji Ali Qasim, juga Bapak Kiai Haji Nurdin Saiful Ardi. Yang kami hormati Ketua PCNU Kabupaten Tasikmalaya Bapak Kiai Haji Atam Rustam. Yang terhormat Bapak anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Bapak Acep Siliwangi. Yang terhormat Muspika Kecamatan Jamanis. Yang terhormat Ketua MWCNU Kecamatan Jamanis Bapak Haji Dahri ZABA beserta seluruh Banom MWCNU Kecamatan Jamanis. Yang terhormat MUI Kecamatan Jamanis Bapak Kiai Haji Wawan Mufti Ridwan. Yang terhormat LPTQ Kecamatan Jamanis Bapak Ustadz Cecep Syihabuddin.
Yang terhormat Ketua Yayasan As-Salam, Gedung Dakwah Islam As-Salam, Bapak Ki Haji Zainal Millah Tarmizi. Yang terhormat seluruh pengurus bil khusus Ketua PC JKHNU, Bapak Ki Haji Iban Abdul Somad yang alhamdulillah baru saja dilantik pada hari ini. Syukur alhamdulillah, pada hari ini salah satu kewajiban daripada organisasi khususnya di Nahdlatul Ulama telah kita laksanakan, yaitu pelantikan pengurus PC JKHNU Kabupaten Tasikmalaya. Dalam hal ini kami mewakili panitia penyelenggara yang pertama mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini, baik itu secara material maupun spiritual. Dan yang kedua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya terlebih dalam penyelenggaraan ini mungkin masih banyak kekurangannya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa takarram wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Puji hak Allah Subhanahu wa taala. Shalawat miwah salam mudah-mudahan tambih-tambih kajunjunan urang sadaya habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tailap ka kulawargina, para sahabatna, tabi'in, miwah atba'ut tabi'in hingga akhirna ka urang sadaya selaku umatna. Anu sami-sami ku urang sadaya dipika hormat kasepuhan Nahdlatul Ulama khususnya wilayah Tasik Utara. Mudah-mudahan tiasa dongkap kersana guru urang sadaya pangersa Kiai Haji Ahmad Jauhari Zainal Arifin. Mudah-mudahan mantena tambih-tambih aya dina kasehatan sareng ridho Allah Subhanahu wa taala. Anu sami-sami ku urang dipika hormat kersana Ketua PW JKHNU Jawa Barat kersana Kang Haji Cecep, tehilap jajaran kepengurusanana anu alhamdulillah kalinggihan ku sadaya penggede PW panginten Kang Haji Ali Kosim, Kang Haji Nurdin. Mudah-mudahan tambih-tambih barokah kanggo sadayana. Anu sami-sami kurang dipika hormat PC JKH PCNU Kabupaten Tasikmalaya kersana Kang Haji Atam. Anu sami-sami kurang dipika hormat Muspika Kecamatan Jamanis, alhamdulillah tiasa nyumpingan
di MUI na Kang Haji Wawan teras Pak Camat panginten sareng Pak Dan Ramil teu hilap ka sadaya Banom NU anu kaleresan pangintennya kaleresan dina dangat ayeuna di Kabupaten Tasikmalaya nuju aya acara Madrasah Kader Nahdlatul Ulama anu tempatna di Salopak di Pasantren Haurukoneng panginten janten kirang langkung di sadaya Banom-banom Kabupaten Tasikmalaya teu tiasa hadir secara keseluruhan panginten. Anu sami-sami kurang dipika hormat MWCNU Kecamatan Jamanis, alhamdulillah tiasa dongkap, tiasa nyakseni karena acara pelantikan. Teu hilap ka Sohibul Bait panginten kersana Kang Haji Jenal atas nami Yayasan Assalam. Mudah-mudahan tambih-tambih barokah kanggo sadayana. Teka kantun kersana di LPTQ sareng kersana Dewan Perwakilan Rakyat di Partai Kebangkitan Bangsa, mudah-mudahan ku ngahadiran kana pelantikan PCJKHNU ieu tiasa sinergi sareng urang sadaya anu tambih-tambih magfirah sareng barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil khusus ka kersana Rois Majlis Ilmi anu sami-sami kurang dipika hormat teu hilap ka sadayana peserta atanapi anggota PCJKHNU anggota kehormatan buktosna para peserta sadesa tahun 2019 sareng 2020. Mudah-mudahan kudongkapna urang sadaya anu parantos dibereskeun tadi simaan akbar dina rangka pelantikan ya mudah-mudahan tambih-tambih kabarokahan kanggo urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin, para tamu undangan anu kusim kuring dipika hormat. Teu aya deui kata-kata anu paling kedah didugikeun pangintennya khususna ti sim kuring kirang langkung 5 sasih atanapi 7 sasih kapengker parantos dongkap SK. Ieu tangtos kanggo sim kuring khususna janten amanah anu tangtos kedah dikerjakan secara sebaik-baikna. PCJKHNU Kabupaten Tasikmalaya dina kirang langkung 8 sasih pas nama satahun panginten alhamdulillah sok sanaos pelantikanana nembe ayeuna dengan berbagai kondisi anu teu acan memungkinkan. Alhamdulillah parantos ngayakeun acara sesuai dengan bidangna masing-masing. Wangkit kamari panginten parantos ngayakeun simaan 30 juz bil ghaib anu alhamdulillah dibacakeun sadayana ku anggota kehormatan JKHNU Kabupaten Tasikmalaya. Buktosna peserta sadesa tahun 2019 sareng 2020. Tangtos kapayuna mudah-mudahan tetap aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala
simkuring keamanatan sebagai ketua PC JKHNU Kabupaten Tasikmalaya sing tiasa nampi amanat anu kalintang mulyana mungguh Allah Subhanahu wa taala. Teu hilap ka sadayana pengurus hayu urang sasarengan majengkeun Jamiatil Qurra wal Hufad Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan slogan urang sadaya buktosna JKHNU muliakan dirimu dengan Al-Quran. Ia tangtos kabarokahan Al-Quran. Mudah-mudahan pengurus masa hikmat 2021-2026 mudah-mudahan sing tiasa ngajalankeun sesuai sareng semestina. Para hadirin anu kusim kuring dipika hormat, sakumaha kauningan Jamiatil Qurra wal Hufad buktosna salah sawios badan otonom Nahdlatul Ulama anu didirikeun ku guru urang sadayana Kiai Haji Wahid Hashim kirang langkung tahun 1850 anu kaleresan anjeunna janten Menteri Agama anu pertama. Ieu tangtos ageng manfaatna anu karaos ku urang sadayana diantawisna diakui atanapi tidak diakui lahirnya LPTQ nasional ia diprakasai ku JKHNU. Tepuk tangan untuk JKHNU. Anu tangtos kapayuna PC JKHNU Kabupaten Tasikmalaya bersinergi sareng LPTQ Kabupaten Tasikmalaya anu tangtos di bawah pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Urang sasarengan memasyarakatkan Al-Quran dan mengal-Qur'ankan masyarakat. Ia tangtos janten visi pami disebatkeun mah visi misi pengurus PC JKHNU Kabupaten Tasikmalaya memasyarakatkan Al-Quran dan mengal-Qur'ankan masyarakat. Ya mudah-mudahan sing janten hiji keinginan, sing janten hiji program anu tiasa ngabantos ka lembaga tahfidz pada khususna umumna kanggo masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anu salajengna kantos pami diibaratkeun mah paminten ieu teh nembe sapertoskeun bayi anu nembe lahir, anu meryogikeun bimbingan, anu meryogikeun dorongan ti sadaya pihak kanggo merealisasikan program-program anu bade dicanangkeun ka payuna. Buktosna ti bapakna pangintennya, ti bapakna buktosna PCNU Kabupaten Tasikmalaya, teras ti ibuna panginten ti PC Muslimat Kabupaten Tasikmalaya. Simkuring atas nami PC JKHNU Kabupaten Tasikmalaya. Henteu bosan-bosan, insyaallah moal bosan-bosan ngiringan nyuhunkeun
dorongan doa, nyuhunkeun dorongan kakiatan kanggo merealisasikan program-program PCJKH-NU anu bade dicanangkeun kanggo kabayuna. Saterasna atas nami PCJKH-NU hapunten anu saageng-agengna sareng hatur nuhun anu saageng-agengna parantos ngahadiran kana ieu acara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Sambutan selanjutnya atas nama PCNU Kabupaten Tasikmalaya kepada yang terhormat Kiai Haji Atam Rustam berkenan menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, la yasukul khaira illallah. Masya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ketua Umum CKH Provinsi Jawa Barat oge sekretarisna sareng pengurus nusanyana Pak Camat di Kapolsek, oke, para kiai, para ulama, pimpinan pondok pesantren, Ketua MUI Kang Wawan, Mufti Ridwan, hadirin yang berbahagia, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Saya sebagai Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Tasikmalaya ngaraos reus bagja bahagia ku ayana pelantikan pengurus CKH di Kabupaten Tasikmalaya. Kareus ieu kabinah ieu tidak lain, ini merupakan jawaban terutama di Tasikmalaya huffazul Quran, para huffazul Quran itu disinyalir dari mereka-mereka dari kiri atau dari kanan, tidak ahlus sunnah wal jamaah gitu. Oleh karena itu saya sangat bangga ada pemberitahuan dari pengurus CKH NU Kabupaten Tasikmalaya yang baru saja dilantik, sedang kegiatan pun alhamdulillah saya bisa datang karena merasa bahagia, dan ini anugerah yang paling besar, menambah pengetahuan,
dan sarana untuk para santri yang berminat menjadi qari'ah, qari, hufad, dan yang lain. Kepada yang terlantik kami ucapkan selamat dan camkan dalam hati Anda semua bahwa ini adalah hakikatnya kepercayaan Allah terhadap saudara. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyar. Kalau sudah dipercaya oleh Allah tentang sesuatu hal, jangan sesekali saudara mengkhianatinya. Berbahagialah Anda sudah terpilih oleh Allah menjadi pengurus yang mengurusi para hufad, yang mengurusi qari dan qari'ah. Ini suatu kebahagiaan untuk saudara yang telah terpilih oleh Allah menjadi pengurus. Ingatkan bahwa bacaan Al-Quran itu pahalanya bukan per kalimat tapi per huruf. Alif lam mim berarti pembacaannya ada 3 huruf. Tambahnya kalau pengurus ini atau para pengajarnya ditambah pahala mengajarnya. Jadi yang diurusi kabupaten, kalau dia pengurus yang di provinsi Jawa Barat mungkin mengurusnya. Kalau tidak salah 6.000 ya Jawa Barat yang telah hafal Al-Quran. Katanya terbanyak di Cirebon, tak kemah elehkeun ke Tasikmalaya gitu. Para hufadnya. Insya Allah manjadda wajad. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Saya teringat kata-kata al-maghfur paman saya, guru saya, almarhum Kiai Haji Syihabuddin Muhsin. Di antara syarat keberhasilan itu ada 2. Pertama, al-jid, kesungguhan. Kedua, an-nasyad, kesemangatan. Tanpa kesungguhan, tanpa kesemangatan tidak akan berhasil. Nah, diawali dengan kepercayaan Allah kepada saudara-saudara yang dilantik barusan. Silakan laksanakan apa yang menjadi tugas. Memang sulit dan berat ini tugas. Sangat-sangat berat membuat programnya dalam jangka sekian tahun, harus mengajarkan qiraah ini, harus mengajar, harus membantu, mendampingi hufad, para hufad. Tetapi camkanlah kesemuanya ini adalah kemuliaan dari Allah. Kalau kita mengetahui Al-Quran itu Al-Kitabul Mu'jizu Al-Munazzalu ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Al-Maktub bil Masahib, Al-Manqul alaihi bit tawatur, Al-Muta'abbad bitilawati. Jadi kita mengelola mukjizat yang dititipkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menitipkan kepada para sahabat dan terus kepada kita. Ini titipan yang mulia, kita harus menjaganya, kita harus terus membimbing para hufad dan yang lain. Kemudian yang kedua, ikhlaskan. Karena mungkin daya gaji nanya Pak Ketua di provinsi daya gaji na ya, apunten
Dukatah ketua umum di kabupaten aya ngagaji moal bisa ku Pak Adam lah insyaallah. Pak Adam. Tapi yang kami tuntutkan keikhlasan. Insyaallah kalau keikhlasannya betul-betul menjadi orang mukhlis, mual diantep ku Allah. Apalagi ini Al-Quran yang diuruskannya. Kemudian yang ketiga, dengan adanya JKHNU, mudah-mudahan kita tidak selalu dijual. Perbedaannya adalah JKHNU itu gerakannya akan mengikuti gerakan organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi gerakannya selalu menunggu komando para ulama. Teu aya teu kangeunah nyawa mobil beuing Allahu Akbar tak arah kitu. Nahdlatul Ulama. Jadi mereka selalu menjual. Yang kami takutkan dari hufadzul Quran ini hanya hafal saja tanpa mengetahui tafsiran. Tujuan ayat ini apa? Ya saeutik-eutik mah hafal lah. Ulangan Quran hayang ganti Pancasila dengan Al-Quran, tapi isi Al-Qurannya juga tidak mengetahui. Tosnya Pancasila lah, NKRI harga mati. Da aman kene alhamdulillah di urang mah salat berjamaah bisa kene, ngaji di pesantren bisa kene. Gitu. Tidak usah mendirikan negara Islam. Yang paling penting jika di negara itu bisa aman melaksanakan syariat Islam, itulah negara Islam. Pancasila ke hasil para ulama kan? Para ulama tidak keluar dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang terakhir, terima kasih kepada pengurus 3 PWNU yang telah melantik. Mudah-mudahan jantung amal saleh langkah-langkahnya satu langkah ditingkatkan derajatnya dan menghapus kesalahan. Kami berharap semuanya kita bersungguh-sungguh membuat program-program yang kira-kira bisa dilaksanakan. Jadi programnya ulah luhur-luhur teuing lah, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Tadi saya titipkan, jika mau berhasil, al-jid dan an-nasya, kesungguhan dan kesemangatan, itulah syarat keberhasilan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekali lagi selamat kepada pengurus JKHNU Kabupaten Tasikmalaya. Mudah-mudahan selamanya ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Dan sambutan yang terakhir atas nama DPRD Kabupaten Tasikmalaya berkenan menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lakum ripayun abdi tawakuf hapunten ka sepuh bini sepuh kersana Ketua Umum JKH Provinsi Jawa Barat sareng reng-rengan GK Pangersa Sepuh Ketua PC NU Kabupaten Tasikmalaya sareng reng-renganana oge ka Muspika Pak Camat Pak Kapolsek ka sadayana para alim ulama para ustadzah anu sami rawuh hadir dina ieu raraga pelantikan JKH Kabupaten Tasikmalaya. Bagian hapunten usaha ageuna sebuah episode perdangan direct adi payun. Bagi habis biasa kabarokahan ku sepuh-sepuh para ulama nepangkeun panginten abdi Masta Acep ayeuna muka telah maacep saperak ya tadi keresan di alakonkeun ku Gusti Allah janten anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya di fraksi PKB. Abdi sangat bangga, sangat reus di Tasik Utara terpilih sebagai pengurus cabang JKH. Ucapan terima kasih ke reng-rengan pengurus provinsi oge kabupaten nutos ngamanatkeun tapi nugaskeun KPC JKH Kabupaten Tasikmalaya mugia aya dina kabarokahan dina kamajuan amin ya rabbal alamin. Panginten moadasan siap pisanggem mung mudah-mudahan kuayana pelantikan PCJKH khusus di fraksi PKB biasa merjuangkeun harapan-harapan naon nu diperogikeun ku pengurus cabang JKH insyaallah di panginten badanten ketua persen abdi panginten di PKB anggota biasa terus nembe satu periode kita acan tuntas panginten janten teu seueur acan seueur pengalaman dan panginten insyaallah bab ngadugikeun sareng berusaha terus kewajiban selaku anggota DPRD mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan dimudahkeun khusus kanggo harapan-harapan khususna pengurus JKH tawakuf anu sadayana wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepadanya kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penguatan organisasi yang akan disampaikan oleh yang terhormat Kiai Haji Cecep Abdullah Syahid berkenan menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz, dzalikal kitabu la raiba fihi muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, yang saya hormati Ketua Umum PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Tasikmalaya, Bapak Kiai Haji Atam Rustam, Atalallahu umurahu wa barakatuhu fi hayatih, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Muspika Kecamatan Jamanis, alhamdulillah hadir bersama kita. Bapak dari Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi PKB, Bapak Asep, yang tadi sudah menyampaikan sambutannya, yang saya dengar ada saperaknya, mudah-mudahan menjadi triliun untuk ke depan. Yang saya hormati Bapak Ketua MWC NU Kecamatan Jamanis, Ketua LPTQ, dan juga yang saya hormati Sekretaris Umum Jamiatul Qura wal Hufadz dan seluruh jajaran panitia, tamu undangan, para alimul ulama yang saya hormati, juga terkhusus untuk para pengurus Jamiatul Qura wal Hufadz yang baru dilantik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Sholawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seluruh para masyayikh, para alim dan ulama yang hadir pada kesempatan ini, tentunya yang pertama saya sampaikan ucapan selamat kepada para pengurus baru yang telah dilantik untuk masa khidmat 2021-2026. Mudah-mudahan dengan adanya kepengurusan ini bisa memberikan berbagai hal untuk mengembangkan dalam kegiatan-kegiatan keal-Quranan, terkhusus di Kabupaten Tasikmalaya ini. Tentunya juga dari sisi Al-Quran, tidak hanya cukup dari apa yang sedang kita laksanakan, yaitu adanya sadesa, program sadesa yang diantara program itu adalah merupakan program unggulannya Bapak Gubernur Jawa Barat, yang alhamdulillah sampai saat sekarang ini masih berjalan. Konon kabarnya dari beberapa program itu ada yang tidak berjalan. Nampaknya yang paling seksi dan paling unggul di antara keunggulan program Bapak Gubernur adalah program sadesa ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan program ini juga kita sudah merasakan kemanfaatannya untuk menyambungkan kompor kita, begitu Pak. Hasibna alhamdulillah harurung bungal enjing dan kulantaran salah satu dari untuk menyambunglah
salah satu kehidupan kita. Alhamdulillah Bapak Gubernur telah memberikan setiap bulan untuk satu orang peserta sadesa 1 juta rupiah. Ini ada kabar baik lagi, konon kabarnya menurut Bapak Karokesra kita, Bapak Haji Dr. Nasbarnas Ajidin, bahwa insya Allah untuk yang akan datang mudah-mudahan bisa ditambah lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu sekalian, berdiri saya di sini ini ingin atau diberikan satu tema, yaitu untuk penguatan organisasi Jamiatul Qura wal Hufad. Tentunya kalau kita ingin mengetahui tentang apa itu organisasi, dan itu tinggal menunjuk kepada diri kita sendiri, karena kita ini adalah orang yang senantiasa secara pribadi adalah organisasi di dalamnya. Di sana ada organ-organ tubuh yang tentunya juga berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Di sana ada kepala dan kemudian ada rambutnya, ada kepalanya, ada hidungnya, ada matanya, ada telinganya, ada mulutnya, kemudian ada tangan, ada kaki. Itu yang mungkin bisa kita sebutkan dari masing-masing organ tubuh kita. Cuman barangkali dari organ tubuh yang ada pada kita ini tidak bisa melakukan intervensi kepada masing-masing organisasi yang ada, organ yang ada. Ya, kalau mata berfungsi sebagai mata adalah untuk melihat, kemudian menyambung kepada mulut, kemudian sehingga dibicarakan apa yang dilihat oleh mata kita. Kemudian telinga juga sama begitu, yang didengar oleh kita kemudian dibicarakan oleh mulut kita, dilihat oleh mata kita. Kemudian juga untuk menggerakkan sesuatu yang kita ingin ambil, tentunya kita tidak bisa menggerakkan tangan, tidak bisa menggerakkan mulut kita, tidak bisa menggerakkan telinga kita, tidak bisa menggerakkan mata kita, akan tetapi yang digerakkan adalah tangan kita. Agar sampai ke tempat yang kita inginkan, tentunya kita harus melangkah dengan kaki kita. Itu adalah organ-organ yang ada pada tubuh kita yang terorganisir secara rapih untuk melakukan sesuatu, dimulai dari kepala kita sampai dengan kaki kita. Dalam organisasi juga seperti itu. Nampaknya di sana ada organ-organ, ada beberapa orang yang kemudian dikumpulkan dalam satu ikatan organisasi seperti hanya Jamiatul Qura wal Hufad. Di sana ada majelis ilmi, kemudian dengan katibnya, di sana ada ketuanya, kemudian dengan sekretarisnya, ada bendaharanya dan seterusnya. Ini masing-masing mempunyai garis koordinasi yang tentunya untuk saling menguatkan dan memungsikan dari masing-masing organ-organ tubuh, sehingga semuanya bisa berjalan. Dan tentunya juga dari masing-masing yang berada dalam satu ikatan organisasi tersebut itu tidak bisa untuk membawa kepribadiannya masing-masing, yang sehingga yang lain itu akan menolak. Umpamanya seseorang berada dalam satu organisasi kemudian membawa karakter egoisnya, membawa karakter hanya kumaha yang kahayang sorangan begitu. Organisasi tidak butuh dengan orang yang seperti itu. Kemudian karena apa? Karena organisasi ini karakternya adalah kebersamaan dan persatuan. Tidak bisa dibawa oleh orang-orang yang mempunyai karakter masing-masing. Kemudian dengan adanya beberapa orang yang pada organ tersebut itu terikat, sehingga masing-masing bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing, sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang bagian ketua berfungsi sebagai ketua, yang bagian sekretaris ya sekretaris, yang bagian bendahara ya bendahara. Nampaknya ada garis-garis organisasi yang sehingga organisasi ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Artinya organisasi tersebut itu adalah merupakan satu ikatan untuk menampung berbagai macam aspirasi dan kemudian dijalankan oleh beberapa orang yang ada pada organ tersebut, sehingga Jamiatul Qura wal Hufad berjalan dengan rapi dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan ini. Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan Jamiatul Qura wal Hufad, ini adalah merupakan salah satu organisasi BANOM, badan otonom, yang didirikan oleh, tadi sedikit disinggung, yang didirikan oleh salah seorang Ibnu Syekh Muassis Nahdlatul Ulama,
yaitu Bapak Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Beliau adalah seorang pada saat itu diangkat sebagai Menteri Agama yang pertama, dan kemudian ketika beliau mengadakan satu kegiatan yaitu Nuzulul Quran tepat pada tanggal 17 Ramadan saat itu pada tahun 1370, beliau mengumpulkan semua para hufaz, beliau mengumpulkan semua para qari, dan kemudian masing-masing itu tampil sesuai dengan fungsinya masing-masing. Untuk para hafid mengadakan simaan dan khataman Al-Quran, untuk para qari itu mengadakan haflah tilawatil Quran. Dan makanya beliau menginisiasi dengan adanya kegiatan tersebut agar supaya para qari dan para hafid itu tidak sembarangan melakukan kegiatan, supaya bisa terarah dari kegiatan-kegiatan mereka. Maka diadakanlah satu ikatan, yaitu yang disebut dengan Jam'iyatul Qurra wal Huffaz. Pada tanggal itu ditetapkan oleh beliau, walaupun belum secara formal, akan tetapi inisiatif beliau dengan pemikiran yang cemerlangnya, beliau mengikat semua para qari se-Indonesia untuk diikat dalam satu wadah yang disebut dengan Jam'iyatul Qurra wal Huffaz. Dan kemudian pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 1371, tepatnya pada tahun 1951, kemudian diresmikan oleh beliau bahwa Jam'iyatul Qurra wal Huffaz adalah merupakan salah satu organisasi di bawah naungan NU atau Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah tersusunlah kepengurusan saat itu yang diketuai oleh Bapak Kiai Haji Abu Bakar Aceh, dan kemudian sebagai sekretarisnya adalah Bapak Kiai Haji Tubagus Makmun dari Banten, dan beberapa para hafid dan para qari yang digabungkan dalam satu ikatan organisasi yaitu Jam'iyatul Qurra wal Huffaz. Alhamdulillah. Dan kemudian saat itu pula Bapak dan Ibu sekalian, untuk bisa lebih memeriahkan kegiatan-kegiatan, bukan hanya sekadar dalam simaan saja, bukan hanya sekadar dalam khatmil Quran, bukan hanya sekedar dalam haflah tilawah saja, untuk bisa merangsang masyarakat agar tertarik dengan hafidul Quran, agar tertarik dengan tilawatil Quran, maka diadakan pada saat itu musabaqah tilawatil Quran versi Jam'iyatul Qurra wal Huffaz. Alhamdulillah saat itu juaranya adalah qari dari Jawa Tengah, Bapak Kiai Haji Aziz Muslim, Bapak Kiai Haji Aziz Muslim. Dan saat itu juga ditampilkan di penyelenggaraan konferensi Asia Afrika di Bandung. Beliau adalah seorang qari asli produk Jam'iyatul Qurra wal Huffaz. Bapak dan Ibu sekalian, dan kemudian beberapa tahun kemudian muncullah orde baru, karena memang nampaknya musabaqah tilawatil Quran ini sangat bisa memberikan daya tarik tersendiri, sehingga pemerintah pun mengadakan yang disebut dengan LPTQ. Nah, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, dan kemudian pemerintah pun mengadakan musabaqah tilawatil Quran yang mohon maaf saat itu adalah juaranya adalah ayahanda Kiai Haji Qari Ahmad Syahid. Itu adalah qari pertama yang menjuarai tingkat nasional dari Jawa Barat. Nah, dengan hal ini Bapak dan Ibu sekalian, muncullah satu pemikiran bahwa MTQ itu ternyata memang ada MTQ plat hijau, yaitu MTQ yang diselenggarakan oleh Jam'iyatul Qurra wal Huffaz, ada MTQ plat merah yang diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Nah, untuk musabaqah tilawatil Quran yang Jam'iyatul Qurra wal Huffaz atau plat hijau diadakannya 5 tahun sekali, sekaligus dengan pemilihan ketua umum untuk Jam'iyatul Qurra wal Huffaz. Kemudian untuk musabaqah tilawatil Quran yang plat merah atau LPTQ itu diadakan 2 tahun 1 kali,
yang 1 tahun 1 kalinya itu yaitu dengan STI, seleksi tilawatil Quran. Bapak dan Ibu sekalian, itu sebetulnya. Jadi Jamiatul Qurra wal Huffaz adalah merupakan salah satu wadah untuk bisa menorganisir para hafidh dan para qori. Insya Allah dalam waktu yang dekat ini kami dengan seluruh jajaran dari Pemprov akan mengadakan silaturahmi para qori dan qoriah se-Jawa Barat. Guna untuk apa? Guna untuk menorganisir. Karena pada saat ini kita hanya sekedar terfokus kepada para hafidh. Insya Allah dia akan datang, kita akan difokuskan kepada para qori dan qoriah di Jawa Barat ini. Bapak dan Ibu sekalian, dari Jamiatul Qurra wal Huffaz itu mempunyai beberapa program kegiatan. Yang diantaranya adalah Sadesa. Sadesa itu adalah 1 desa 1 hafidh. Tadi saya katakan bahwa ini adalah merupakan program Bapak Gubernur Jawa Barat untuk bisa menempatkan di 1 desa itu 1 orang hafidh. Pada tahun 2018 yang lalu langsung Bapak Gubernur Jawa Barat meluncurkan kegiatan Sadesa ini dan disaksikan oleh Bapak Wakil Presiden terpilih pada saat itu. Alhamdulillah acara terlaksana dengan baik, malah Bapak Wakil Presiden itu menyampaikan kalau seandainya Sadesa ini berhasil di Jawa Barat, beliau akan menyenangkan dijadikan program nasional. Alhamdulillah. Nah ini dari mulai kita berpijak dengan Sadesa dari Jawa Barat, insya Allah mudah-mudahan ini bisa berlanjut ke tingkat nasional dan program ini akan dibawa oleh Bapak Wakil Presiden kita. Bapak dan Ibu sekalian, jadi Sadesa ini adalah merupakan bahagian daripada program yang pada saat itu Bapak Gubernur Jawa Barat mengamanatkan kepada kami untuk menempatkan para hafidh di 1 desa 1 hafidh itu. Se-Jawa Barat, jumlah dari para hafidh yang sudah kami koordinir itu kurang lebih ada 6.000 para hafidh dan hafidhah. Alhamdulillah sudah ditempatkan di masing-masing desa. Nah, mungkin di antara Bapak dan Ibu sekalian itu ada yang tidak kebagian di desa saya mana, kok tidak tidak ada para hafidhnya. Sebetulnya Bapak dan Ibu sekalian, ini ada hal yang nampaknya juga permasalahan di kami. Awal Bapak Gubernur itu menginginkan untuk para hafidh yang disebarkan di 1 desa se-Jawa Barat itu menginginkannya dengan pemberdayaan. Pemberdayaan itu adalah mereka-mereka yang sudah hafal Quran kemudian ditempatkan di masing-masing desa itu. Nah, kalau ini terlaksana, insya Allah itu semua desa di seluruh Jawa Barat akan terlaksana. Nah, akan tetapi di pertengahan jalan Bapak Gubernur itu mempunyai keinginan lain untuk bukan hanya sekedar untuk pemberdayaan, akan tetapi beliau ingin mengangkat juga beasiswanya. Jadi intinya setengah dari para hafidh yang sudah yang pemberdayaan dan setengah lagi adalah para hafidh untuk beasiswa. Untuk beasiswa itu adalah bagi mereka-mereka yang sudah hafal 10 juz kemudian tinggal menghatamkan, 20 juz tinggal menghatamkan. Nah, nanti dari mereka-mereka yang sudah dibeasiswai akan dijadikan peserta pemberdayaan kalau itu sudah hatam. Alhamdulillah kita akan melaksanakan kegiatan yang berikutnya, yaitu kegiatan untuk bisa menyambung dari beasiswa kemudian menjadi pemberdayaan. Maka insya Allah kami dan Pemprov Jawa Barat akan mengadakan wisuda peserta Sadesa dari mereka yang dibina oleh pemberdayaan atau beasiswa yang sudah hafal Al-Quran. Kemudian para masyayikh, para ulama yang saya hormati. Jadi intinya
bahwa ini adalah merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Jamiatul Qura wal Hufadz, dan kami melaksanakan secara kerjasama dengan Pemprov Jawa Barat karena Sadesa adalah merupakan program unggulan Bapak Gubernur Jawa Barat. Kemudian kami juga insya Allah akan melaksanakan program berikutnya. Apa? Program Tamam. Tamam itu adalah talaqi madrasah mengaji. Jadi istilahnya disingkat menjadi Tamam. Tamam ini yang akan kami fungsikan itu adalah pertama dari kalangan para qori terlebih dahulu. Jadi para qori ini akan diberdayakan untuk masuk ke kelas-kelas di sekolah yang dibina oleh Kemenang. Di antaranya adalah MI, kemudian Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah. Dan kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah kami buat kurikulum sedemikian rupa agar dari MI itu terus bisa menyambung hafalannya sampai dengan Madrasah Aliyah. Paling tidak sampai ke Madrasah Aliyah ini bisa hafal 10 juz lah. Mudah-mudahan. Apalagi sampai dengan 20 juz, ya itu mah bukan lumayan lagi. Apalagi sampai dengan 30 juz. Ya, mudah-mudahan itu bisa tercapai. Dan kami akan memberdayakan siapa? Memberdayakan para qori. Dengan Tamam ini dan Sadesa ini, Sadesa pemberdayaan untuk para hafid, kemudian untuk Tamam pemberdayaan untuk para qori. Bapak dan Ibu sekalian, dari kegiatan organisasi Jamiatul Qura wal Hufadz kemudian kami melaksanakan khatmil Quran dalam 1 bulan 1 kali di awal bulan, yaitu khatmil Quran jamu kubah ya, jabar bermunajat, ya betul, jabar bermunajat, saya lupa, mohon maaf. Jabar bermunajat ini dilaksanakan dalam 1 bulan sekali dan diikuti oleh satu ya peserta sadesanya dengan Jamiatul Qura wal Hufadz, kemudian dari Kemenag se-Jawa Barat, Kabupaten Kota se-Jawa Barat, kemudian diikuti oleh dari para petinggi-petinggi Pemprov Jawa Barat, juga dari DPR juga mengikuti, dari organisasi yang lain pun mengikuti, dari Persis, PUI, Muhammadiyah, insya Allah alhamdulillah mereka mengikuti kegiatan ini, yaitu dalam Jabar bermunajat untuk Indonesia sehat. Bapak dan Ibu sekalian, selain daripada kegiatan-kegiatan tersebut, kami juga mengadakan kegiatan untuk pemberdayaan ekonomi di kubu Jamiatul Qura wal Hufadz, yang diantaranya adalah Koha. Koha itu kemasan air minum yang sekarang ada di hadapan Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah produk Jamiatul Qura wal Hufadz, alhamdulillah. Dan tentunya ini diprakarsai oleh Bapak Bendung kita, Bapak Haji Cahya M. Nuh, yang beliau itu adalah juga salah seorang pengusaha. Jadi kalau membawa di organisasi itu harus membawa bendaharanya orang yang punya uang. Karena apa? Saya teringat oleh Gus Hasan pada saat itu, saat ketika saya melapor bahwa sudah ada pembentukan Jamiatul Qura wal Hufadz untuk periode sekarang ini, kata Gus Hasan, katanya Kang, kalau punya uang, kalau nggak punya uang nggak usah berdiri untuk JKH ini. Kalau punya uang lanjutkan. Wah, berarti kan muter pikiran saya, harus membawa orang yang punya uang. Alhamdulillah Pak Cahya ini adalah seorang pengusaha properti dan alhamdulillah bisa berjalan sampai saat sekarang ini. Di antara kita yang kita rilis untuk bisa bagaimana agar ekonomi di JKH ini berjalan, makanya kami membuat kemasan air minum yang disebut dengan Koha. Koha itu Bapak dan Ibu sekalian, itu koknya qori, haknya hafid. Jadi cai qori dan hafid insya Allah berkah. Beberikan orang teu apal Quran, goreng sora atau cai-caina diinum kurang. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian.
Nah ini salah satunya, dan insya Allah kami juga tidak akan hanya sekedar sampai hari minum ini. Pak Cahya sudah merencanakan untuk membuat sembako yang produknya itu adalah koha dari JKH. Kalau ada beras Cianjur namanya beras koha. Kalau minyak bisa memproduk minyak adalah minyak koha gitu ya. Nah insya Allah mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Nah itu pemberdayaan untuk kegiatan-kegiatan kita di ekonomi, di Jamiatul Qurra wal Huffaz. Dan mari kita sama-sama untuk senantiasa terus berdoa. Insya Allah siapapun mereka yang hidup dengan Al-Quran, insya Allah akan penuh dengan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan, man wada'al Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, wa man wada'al Qur'ana wara'ahu saqahu ilan nar. Barang siapa yang menyimpan Al-Quran di depan, dalam arti dia baca Al-Quran itu, dia maknai Al-Quran itu dengan ilmu pengetahuan yang mumpuni, dia tafsirkan itu Al-Quran, apalagi dia amalkan itu Al-Quran, apalagi dilantunkan dengan suara yang bagus, merdu seperti Qari'ah yang tadi. Nah insya Allah qadahu ilal jannah, tempat yang layak, tempat yang penuh dengan kebahagiaan akan diperuntukkan oleh orang-orang yang senantiasa menyimpan Al-Quran di depan. Nah malah satu saat kalau umpamanya satu saat kalian akan menghadapi hisab, insya Allah ya anuarek di hari hisab langsung ada bonus masuk surga asal di kelompok sadesa weh. Ditanya ke malaikat, siapa saudara-saudara kamu? Saudara-saudara saya adalah sadesa. Udkhulu ilal jannata bighairi hisabin, insyaallah. Bapak dan Ibu sekalian, nah ini yang kemudian kebalikan daripada hadis tersebut, wa man wada'al Qur'ana wara'ahu saqahu ilan nar. Barang siapa yang menyimpan Al-Quran di belakang hanya sekedar untuk dipakai mas kawin, dibaca-baca, nah orang itu saqahu ilan nar, maka akan ditempatkan di tempat yang sangat-sangat pedih dan tidak layak bagi kita. Naudzubillahi min dzalik. Nampaknya juga tadi dikatakan bahwa bukan hanya per ayat, bukan hanya per kalimat, akan tetapi satu huruf. Kalau kita membaca Al-Quran, Allah akan memberikan satu kebaikan yang kemudian berlipat menjadi 10 kebaikan. Man qara'a harfan minal Qur'an falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan maka akan menjadi 10 kebaikan. Nah, balaisa bi alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Satu huruf alif itu adalah satu kebaikan, lam satu kebaikan, mim satu kebaikan, berarti berlipat 3 kebaikan kali 10 itu menjadi 30 kebaikan. Apalagi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, baik dengan dengan cara menghijab Al-Quran tersebut karena kita sedang belajar, ataupun cara membaca secara langsung, itu 10 kebaikan. 10 kebaikan kali 19 huruf berarti 190 kebaikan akan diraih oleh kita yang membaca Al-Quran. Maka pantas kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan mereka di surga Jannatul Na'im, dan orang-orang yang hafid nanti akan meletakkan satu penghargaan yang sangat besar untuk siapa? Untuk kedua orang tua kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari apa yang kita laksanakan tadi, berniat dengan sungguh-sungguh dan niat ikhlas untuk bisa melaksanakan Al-Quran, untuk menempatkan Al-Quran di masing-masing tempat kita yang berada di masing-masing pelosok tempat kita tinggal, dengan seluruh masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, dari pemberdayaan itu, sadesa itu, dari pemberdayaan yang tadi itu harus menghasilkan paling tidak 10 para hafid. Tinggal dikalikan 10 hafid kali 6.000 para hufad, insya Allah akan menghasilkan itu berapa? 600.000 ya kalau tidak salah. 600.000 para hafid yang akan
menyebar di seluruh Jawa Barat ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berbahagia dengan Al-Quran, karena kita membaca Al-Quran adalah sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad SAW. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf kalau terdapat berbagai kekurangan-kekurangan. Itu hanya adalah merupakan kelemahan saya dan keterbatasan saya sebagai makhluk. Adapun hal-hal yang lebih hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Dr. Andes Kiai Haji Wawan Mufti Ridwan MSI berkenan memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma inna dha'ifun faqawwina, wa inna zalilun fa'izzana, wa inna faqirun farzuqna, waqfina bihalalika an haramik, wa agnina bifadlika amman siwa. Allahumma ij'al Qur'ana hujjatan lana wa la alaina. Allahumma ij'al Qur'ana hujjatan lana wa la alaina. Allahumma ij'al Qur'ana hujjatan lana wa la alaina. Tahassanna bidil izzati wal jabarut, wa atasamna bi rabbil mulki wal malakut, wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif anna hadal waba, isrif anna hadal waba, isrif anna hadal waba, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.